Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang negara. Nama saya Tep Muhammad Abdul Kudus, NPM 203403168 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan pengertian negara. Pengertian negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state dalam bahasa Prancis dan stad dalam bahasa Belanda. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status dan statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Di sini juga dijelaskan pengertian konsep negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jerzy Jelinek, negara sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Yang kedua, menurut Hegel, negara sebagai suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan yang bersifat universal. Yang dimaksud bersifat universal di sini yaitu kemerdekaan merupakan hak dari segala bangsa tanpa terkecuali. Jadi seluruh bangsa di dunia ini berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, yang ketiga yaitu menurut Rojiman, suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Harold Gillespie, negara merupakan suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa dibanding dengan individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Yang kelima, menurut Roger Hasseltau, negara merupakan alat agensi atau alat kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan bersama. Nah, jadi konsep negara menurut Roger Hasseltau yaitu dalam mengatur dan mengendalikan permasalahan ini dilakukan bersama-sama atau tidak dilakukan dengan individu, tetapi bersama. Yang keenam, menurut Max Weber, negara diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik. Nah, hak monopoli di sini yaitu hak untuk mengatur. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Menurut Miriam Budiarjo, negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kekuasaan di dalam sebuah negara itu berhak menuntut para warga negaranya untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu tentang pengertian konsep negara menurut beberapa ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan juga J.J. Rousseau. Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk dari hasil perjanjian suatu masyarakat yang pada awalnya tidak memiliki sistem organisasi pemerintahan. Lalu yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Augustinus, Thomas Aquinas, dan juga Frederick Julius. Teori ini berpendapat bahwa negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian dari Tuhan atau asalnya dari Tuhan. Teori ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama, negara terbentuk atas kuasa Tuhan. Yang kedua, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian dari Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada kedaulatan selain kedaulatan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, ada teori kekuatan. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Karl Marx, H.J. Lasky, Machiavelli, dan Ludwig von Clausewitz. Teori ini berpendapat bahwa
kekuatan menjadi sumber terbentuknya suatu negara karena adanya kompetisi kekuatan. Teori yang keempat yaitu teori organis. Teori ini berpendapat bahwa terbentuknya suatu negara diibaratkan sebagai organisme makhluk hidup. Negara diibaratkan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang diibaratkan sebagai pangkal syarafnya, pemimpin diibaratkan sebagai kepala, dan masyarakat diibaratkan sebagai daging dari manusia itu. Lalu selanjutnya ada teori historis. Teori ini berpendapat bahwa negara sebagai suatu lembaga atau badan-badan sosial tidak dibentuk atau tidak dibuat, melainkan sebagai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai lembaga atau badan-badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman, yang berfungsi sebagai pemenuhan segala kebutuhan manusia. Unsur terbentuknya negara. Ada dua unsur yang membentuk negara, yaitu konstitutif dan deklaratif. Pertama, unsur konstitutif yaitu unsur yang wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan, antara lain 1. Rakyat atau warga negara, yaitu seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dan memenuhi berbagai persyaratan yuridis dari negara tersebut. 2. Wilayah, yaitu tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. 3. Pemerintahan, yaitu yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar, untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Berikut ini sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia. 1. Sistem pemerintahan parlementer. Di sini presiden sebagai pemimpin negara hanya sebagai simbol kepala negara tanpa memiliki kekuasaan untuk memimpin jalannya pemerintahan, karena pemimpin pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. 2. Sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan sistem parlementer, di sini jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem ini, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memimpin kabinet, dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Unsur berikutnya yaitu unsur deklaratif. Negara yang terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai negara, baik secara de facto maupun de jure. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain sebagai bentuk kepercayaan suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik, baik secara liberal maupun multilateral. Bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Pada era modern sekarang ini, konsep negara kesatuan dibedakan dalam dua sistem. Yang pertama, sistem sentralisasi. Sistem ini memiliki konsep dasar atau basic konsep bahwa pemerintah pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek kehidupan dalam sebuah negara. Sementara pemerintahan daerah menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, sistem desentralisasi. Pada sistem ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Yang kedua, negara serikat atau federal. Negara serikat merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Menurut C.V. Strong, ada 3 konsep yang membedakan antar negara serikat. Yang pertama,
cara pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan negara bagian. Yang kedua, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik antara negara federal dengan negara bagian. Yang ketiga, dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara seperti itu. Sifat-sifat negara. Suatu negara memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi pembeda dalam rangka mendapatkan dan menjaga kedaulatannya. Sifat-sifat tersebut antara lain, pertama, negara mempunyai sifat memaksa, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Yang kedua, memiliki sifat monopoli, maksudnya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Yang ketiga, memiliki sifat mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan atau aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan kota mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi antara lain fungsi dalam pembentukan lembaga negara, fungsi dalam pembuatan undang-undang dasar, fungsi dalam penetapan APBN, fungsi negara dalam menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan, fungsi dalam pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, fungsi dalam pertimbangan, fungsi dalam penyelenggaraan kemakmuran, fungsi dalam kehakiman, serta fungsi dalam perencanaan. Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Dalam perkembangannya, dalam salah satu laporan yang diterbitkan pada 24 Agustus 2015 menyebut organisasi ini terdiri dari faksi yang saling bersaing. Faksi ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama,
kelompok bersenjata. Masing-masing memiliki kontrol teritori yang berbeda. Timika, dataran tinggi, dan pantai utara. Yang kedua, kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes. Dan yang ketiga, sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri, seperti di Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat, yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan. Perjuangan OPM untuk merdeka. Yang pertama, melakukan langkah-langkah diplomasi dengan mencari dukungan kepada dunia internasional, yaitu negara-negara yang serumpun, negara Eropa Barat, dan negara Afrika, seperti melalui organisasi-organisasi dengan cara referendum, dengan mengangkat isu-isu kemanusiaan, kemiskinan, keterbelakangan, perbedaan ras, kesehatan, dan lain sebagainya di Forum PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Mencari dukungan kepada rakyat Papua dengan cara mempengaruhi rakyat yang tinggal di pedalaman, karena mudah diprovokasi. Yang kedua, melakukan perlawanan bersenjata, melakukan pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintah Indonesia, di antaranya pemberontakan fisik, yaitu dengan melakukan penyerangan terhadap pasukan TNI yang menjaga pos keamanan di Irian Jaya yang menimbulkan korban jiwa dari TNI, melakukan pengibaran bendera bintang kejora, penculikan dan proklamasi pemerintahan Papua Barat di Victoria. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan OPM masih sering melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat sipil di Papua. Kelompok kriminal ini juga tidak sungkan untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI Polri. Selain menciptakan teror, aksi mereka juga telah menghambat program pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Tercatat sebanyak 12 aksi kejahatan yang dilakukan KKB dan OPM semenjak awal Januari 2021, mulai dari pembakaran pesawat perintis hingga penembakan terhadap aparat keamanan. Banyak pihak yang menyebutkan sudah layak apabila OPM ditautkan sebagai organisasi teroris, karena aksi yang dilakukan selama ini bukan hanya memakan korban dari kalangan aparat keamanan, tapi juga masyarakat Papua. Selama ini, OPM menolak secara tegas otonomi khusus Papua dan meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia. Sampai pada akhirnya, pada bulan Maret 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berencana mengusulkan kelompok kriminal bersenjata di Papua dan organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris. Akan tetapi, banyak yang menilai usulan itu akan memicu kriminalisasi banyak warga sipil dengan tuduhan terlibat separatisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.